Menantu Super. Bab 3981-3990. Bab 3981 Kaulah yang memasak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di belakang pasukannya yang berkekuatan 50.000 orang, kekuatan lebih dari 10.000 orang muncul entah dari mana dan mengejar mereka sepanjang jalan. Ini. Dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti mengapa ada pasukan musuh di belakang mereka. Ini tidak mungkin. Di Dongying, ketika pertempuran pecah di selatan, orang-orang di sini juga keluar dari tenda mereka satu demi satu. Sekelompok eksekutif mulai memerintahkan tentara untuk berkumpul dan bersiap menghadapi keadaan darurat. Ming Yu juga bergegas keluar tenda dan bergabung dengan Pei Gu dan yang lainnya yang datang. Apa yang terjadi di selatan? Ming Yu melotot. Melapor kepada sesepuh, menurut laporan mata-mata, baru saja 3.000 tentara Han telah memimpin pasukan untuk menyerang markas utama kota Zhu. Beraninya dia, Han Sanqian, berani menyerang kita tanpa menjaga kota dengan baik. Ye Sijun berteriak dengan marah. Ming Yu juga melihat ke arah orang yang melaporkan informasi tersebut, terlihat jelas bahwa dia juga bingung dengan hal ini. Bahkan jika Han Sanqian suka melakukan gerakan berbahaya, dia mungkin tidak akan melakukan gerakan berbahaya yang keterlaluan seperti itu. Para pembela di salah satu tembok kotanya paling banyak tidak boleh melebihi 20.000 tentara, dan jumlah minimum penjaga di pihaknya sendiri adalah sebanyak 50.000. Peluang apa yang dimiliki Han Sanqian untuk menang? Saya mendengar bahwa Han Sanqian datang ke pertempuran sendirian dan berteriak, menarik sejumlah besar pasukan untuk menyerangnya, dan kemudian tiba-tiba lebih dari 10.000 tentara keluar dari belakang kami. Apa? Ming Yu terkejut saat mendengar ini, bagaimana bisa ada musuh di belakang kita? Mungkinkah pasukan yang mengganggu kita hari ini? Mereka sama sekali tidak melarikan diri ke pegunungan, tetapi mengambil jalan memutar kembali ke pinggiran selatan kota. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Penatua Shenlong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya, haruskah kita mengirim seseorang untuk segera memperkuat tuan kota Zhu? Pei Gu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, pertarungan telah dimulai di selatan saat ini. Terlebih lagi, insiden itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tuan kota Zhu jelas tidak menanganinya tepat waktu. Kekalahan besar tidak bisa dihindari. Ming Yu mengerutkan kening dan menatap Pei Gu, apa maksud Patriark Pei? Jika dia menyerang rakyat kami akan menyerang kotanya, kata Pei Gu. Perkataan kepala klan Pei masuk akal. Pasukan sekarang telah pergi ke selatan kota, yang berarti kita tidak perlu khawatir tentang gerbang timur. Jika kita menyerang mereka saat ini, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan strategis kita, tetapi juga mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, dan membantu tuan kota Zhu dari samping. Futian juga berkata. Ming Yu mengangguk, rencana ini layak dilakukan. Perintahkan pasukan, menabuh genderang yang berat, dan ketiga pasukan secara kolektif menyerang kota dari 3 sisi. Ya. Begitu dia selesai berbicara, sesaat kemudian, genderang perang dari timur berbunyi keras. Mendengar suara genderangnya, pasukan dari utara dan barat segera mulai mengumpulkan pasukannya. Namun, tepat ketika Ming Yu hendak memerintahkan penyerangan, genderang terdengar lagi. Dan arah tabuhan genderang ini bukan ke tempat lain, melainkan tepat di belakangnya. Melaporkan kepada para tetua, kekuatan puluhan ribu datang ke arah kita dari arah pegunungan. Ketika mata-mata itu mendengar berita itu, semua orang yang hadir terkejut. Apa katamu? Kami. Ada pasukan di belakang kami. Bisakah kamu melihat dengan jelas? Bawahanku bisa melihat dengan jelas. Cahaya api dari barisan mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Itu pasti pasukan lapis baja emas, mata-mata itu melaporkan kembali. Sial, jika pasukan di belakang Zhu Yansuo di Chengnan tidak seperti ini, lalu dari mana datangnya pasukan yang muncul di belakang Chengnan? Mungkinkah Han Sanqian melakukan penyergapan lebih awal? Sekelompok eksekutif benar-benar bodoh. Jika ini masalahnya, pengepungan harus segera dibatalkan. Pei Gu juga berkeringat dingin. Jika prediksi sebelumnya salah, maka pengepungan akan menjadi panah dingin yang ditembakkan dari belakang, dan situasinya sangat tidak menguntungkan.
Apalagi kemunculan unit tambahan yang tiba-tiba membuat orang ragu untuk memikirkannya. Karena sekarang ada yang bisa muncul tiba-tiba, lalu siapa yang bisa menjamin pasukan lain dari barat dan utara tidak akan bisa membunuh yang lain? Begitu ada penyergapan di semua sisi, jika mereka memilih untuk menyerang kota, mereka akan tertipu sepenuhnya. Sisa tentara yang berjumlah lebih dari 300.000 orang mungkin telah menjadi lebih dari 300.000 sasaran hidup. Sial, lawan macam apa yang kita hadapi? Pei Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ming Yu juga panik dan tidak bisa berkata-kata, hanya melihat dengan bodohnya ke bagian selatan tempat perang sedang berkecamuk, dan untuk sesaat dia menjadi kebingungan. Jelas pasukannya yang mengepung kota, tapi mengapa dia menjadi orang Han San Qian di mana-mana? Bab 3982, Goyah. Ming Yu melambaikan tangannya, Ming Jin. Mundurkan pasukanmu. Beritahu semua kementerian untuk mengambil tindakan defensif, Ye Sijun. Ada. Segera atur pasukan elit dan berbalik untuk menghadapi musuh. Ya. Ye Sijun menerima perintah tersebut, melambaikan tangannya yang besar, dan segera membawa pasukannya pergi. Kepala klan Pei. Apa perintah Penatua Shenlong? Pei Gu berkata dengan tenang. Bisakah kamu mengirim pasukan kecil ke selatan, ke sisi tuan kota Zhu? Pei mengerti. Pei akan mengirim seseorang untuk merespons. Ming Yu mengangguk sedikit dan melihat ke arah Futian lagi. Adapun Futian, Anda dapat memimpin sekelompok ahli untuk segera melakukan pengintaian di sekitar kita. Saya ingin memastikan bahwa semua pasukan di belakang pengepungan kita aman dan sehat. Bawahanku mengerti. Ming Yu mengangguk, memandang kota, dan menghela nafas tak berdaya. Mari kita mulai mengambil tindakan. Begitu kata-kata itu keluar, Futian dan anggota elit keluarga Pei menerima perintah mereka dan hendak pergi. Kepala klan Pei, ayo kita berkumpul di bawah tenda. Pei Gu tersenyum lembut, Penatua Shenlong tidak peduli dengan pasukan musuh yang datang dari belakang. Ming Yu tersenyum masam, dan Pei Gu menjawabnya dengan senyuman. Keduanya sebenarnya tahu bahwa serangan 3.000 pasukan Han di belakang hanyalah serangan merdu, tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Selama Anda tidak menyerang kota, pihak lain tidak akan berani menyerang sesuka hati. Mereka berdua berjalan perlahan ke dalam kamp, satu di belakang yang lain. Tidak ada orang lain di belakang mereka, kecuali salah satu pengikut Pei Gu. Setelah memasuki tenda, Ning Yue berdiri dan menuangkan teh sendiri, lalu membawanya ke Pei Gu. Pei Gu tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, Pei secara pribadi dapat meminum teh yang diseduh oleh Penatua Shenlong. Saya khawatir ini adalah suguhan yang langka di antara orang-orang di dunia ini. Ming Yu tidak peduli, dan perlahan-lahan duduk kembali ke kursinya. Kepala klan Pei, hanya ada 2 dari Anda dan saya di sini, dan Anda dan saya tidak perlu bersikap lebih sopan. Dengan situasi saat ini, Ming Yu ingin tahu apa yang dikatakan ketua klan Pei. Pei Gu tersenyum dan dipanggil ke tenda oleh Ming Yu sendirian. Sebenarnya dia sudah menebak apa yang ingin dikatakan Ming Yu. Pertahanan kota kuat dan terdapat hampir 100.000 tentara elit di dalamnya. Meskipun keunggulan jumlah kami sangat besar, selama berabad-abad, sulit untuk sepenuhnya memanfaatkan keunggulan besar ini dalam perang pengepungan. Jadi pengepungan adalah pengepungan. Pengepung punya 2 cara untuk menjebak musuh. Salah satunya adalah dengan mengepung mereka dengan mentalitas yang membuat para pembela pesimis bahkan putus asa, sehingga mereka membuka pintu dan menyerah. Namun, dalam situasi saat ini, Han San Qian adalah ahlinya. Peperangan, jadi, cara ini tidak bisa digunakan. Lalu, tidak lebih dari cara kedua, mengelilingi makanan dan rumputnya. Setelah kota dikepung, makanan dan rumputnya akan segera menipis. Tentu saja, moral tentara juga akan tersebar. Pada saat itu, seluruh pertahanan kota akan menjadi seperti rumput dan rentan. Ming Yu menggelengkan kepalanya, kepala klan Pei mungkin tidak tahu bahwa Han San Qian memiliki senjata ajaib. Senjata ajaib ini adalah sebuah buku. Bagimu kelihatannya seperti ini, tetapi sebenarnya buku ini berasal dari dunia lain. Saya pribadi telah memimpin pasukan ke dalamnya. Jumlah pasukan yang disembunyikan dalam bukunya setidaknya puluhan ribu. Namun, meski begitu,
Itu seperti tanah klan iblis Chen Bing tempat kita berada sekarang, tetapi hanya menempati sudut kecil kedamaian. Lagi pula, waktu di dalam tidak sama dengan waktu di luar. Maksudku adalah setelah kita mengepung kota dan menjebak makanan mereka, Han Sanqian mungkin benar-benar bisa menggunakan dunia itu untuk menanam makanan dan memanennya untuk menyelesaikan pengisian kembali. Apakah ada senjata ajaib seperti itu? Pei Gu jelas tercengang saat mendengar ini. Jika apa yang dikatakan Ming Yu tidak diperlukan, maka pengepungan akan gagal total. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, konsumsi di pihak sendiri akan menjadi semakin menakutkan. Jumlah penduduk kita banyak, jadi kita akan konsumsi lebih banyak. Kalau masyarakat di kota ditambah, tidak baik bagi kita dalam jangka panjang. Ming Yu mendengar ini dan mengangguk, jadi, kita harus melancarkan pengepungan besar-besaran. Tidak peduli apakah ada musuh di belakang kita atau berapa jumlahnya. Pei Gu berpikir sejenak, tidak langsung menjawab, dan tiba-tiba tersenyum. Ming Yu sedikit bingung dan menatap Pei Gu, bertanya-tanya mengapa dia tersenyum saat ini. Kepala klan Pei, mengapa kamu tertawa? Tanya Ming Yu. Pei Gu mendapatkan kembali ketenangannya sedikit, tersenyum lagi, dan menatap Ming Yu. Saya tiba-tiba menemukan sesuatu, dan justru karena saya menemukan jawabannya, saya tiba-tiba menemukan bahwa situasi kita tidak seburuk yang kita bayangkan. Sulit. Ming Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa maksud Patriark Pei? Bab 3983 7 inci ular. Tidak ada pasukan cadangan yang menunggu di selatan. Pei Gu tersenyum dingin. Ming Yu tercengang, tidak ada penyergapan di selatan. Lalu di belakang Tuan Kota Zhou dan yang lainnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa di belakang Tuan Kota Zhou dan yang lainnya, mereka sebenarnya bukanlah penyergapan sama sekali, tapi para pembela di dalam gerbang selatan? Pernyataan ini memang tidak masuk akal dan berani, namun jika dicermati sepertinya cukup masuk akal. Kamu mengatakan bahwa Han Sanqian memiliki senjata ajaib di tangannya yang dapat membawa orang ke dunia lain. Jadi, dia menyelinap di belakang tentara selatan pada malam hari, menurunkan tentara, dan kemudian kembali ke garis depan pertempuran. Ini bukan tidak tahu. Pei Gu menjelaskan. Setelah mendengar ini, pupil mata Ming Yu melebar dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Namun, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya sepertinya merasa bahwa kata-kata Pei Guzi bukanlah omong kosong. Dan, kemungkinan besar itu adalah kebenarannya. Karena hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan dengan sempurna mengapa tidak ada pergerakan di sisi selatan tentara, tetapi pertempuran besar-besaran tiba-tiba terjadi. Dapat dimengerti juga mengapa hanya 10.000 hingga 20.000 tentara Han yang berani keluar kota untuk menyerang pasukan yang berjumlah 50.000 orang. Berpikir tentang kitab surgawi, dikombinasikan dengan situasi saat ini, tampaknya semakin banyak bukti yang menunjukkan kemungkinan ini. Sebenarnya, dari awal hingga akhir, kami hanya memiliki pasukan emas dari timur di belakang kami. Dengan melakukan ini, Han Sanqian tidak hanya dapat menyelesaikan serangan kilat terhadap pasukan selatan, tetapi juga menciptakan ilusi bahwa kami memiliki musuh di belakang. Kami di semua sisi. Adapun pada saat itu, kami tidak berani mengerahkan pasukan sesuka hati. Rencana Han Sanqian membunuh 2 burung dengan 1 batu bukanlah hal yang kejam. Pei Gu berkata dengan tenang. Ming Yu mengangguk dan mengertakkan gigi, dalam hal ini, kita telah kehilangan kesempatan terbaik untuk mendukung selatan. Pei Gu mengangguk, sebenarnya, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Saya yakin dengan rencana orang ini, pertahanan kota pasti diperkuat setelah meninggalkan kota. Bahkan jika kita menyerang kota secara sembarangan, kita mungkin akan menemukannya. Jalan. Saya mengerti. Ming Yu mengerutkan kening, memasak dalam panci besar malam ini terlihat seperti memasak daging, tetapi sebenarnya itu memasak Anda dan saya. Kami pikir dia sedang bermain perang psikologis dengan kami, tetapi kenyataannya, dia sengaja mengganggu kita. Pasukan kita sudah habis. Kalau begitu, saat pasukan kita lelah, serang aku dengan serangan mendadak. Han Sanqian ini punya terlalu banyak trik. Pei Gu tersenyum pahit, itulah yang terjadi. Ini tidak hanya memainkan perang psikologis, tetapi juga mengganggu pekerjaan dan sisa pasukannya, dan juga merupakan rencana untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Hanya dalam satu malam, dua penghitungan berturut-turut sangat sulit untuk dicegah. Saat ini, Pei Gu benar-benar merasa sedikit menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata Xiaoqi. Dengan jenderal yang begitu kuat, Xiaoqi tidak menipu dirinya sendiri, dia adalah bagian penting dari dominasi keluarga Pei di masa depan. Sepertinya jika ingin bermain melawan Han Sanqian, selain pintar juga harus memiliki pikiran yang tenang, karena jika tidak hati-hati akan tertipu olehnya. Pei Gu berkata sambil tersenyum, namun, dia Han Sanqian hebat, dan kami bukan vegetarian. Penatua Shenlong, karena kami telah menganalisis bahwa perang yang panjang tidak baik bagi Anda dan saya, dan sekarang kami telah memecahkan kecurigaan akan penyergapan, kami harus melancarkan serangan umum sesegera mungkin. Berdasarkan 400.000 milikku. Tidak, 50.000 dilahap, dan sekarang 50.000 diserang. Selain pengkhianatan Istana Troll dan penyerahan diri di pegunungan, aku khawatir pasukan kita masih memiliki sekitar 200.000 tentara. Itu adalah saatnya bagi kita untuk menyerang dan jatuh, dan kita tidak peduli jenis kerugiannya. Jika tidak, semakin lama waktu berlalu, semakin merugikan persediaan kita. Yang paling penting adalah juru masak seperti Han Sanqian cepat atau lambat harus berbagi makanan kita. Ming Yu juga mengangguk, saya mencari Patriark Pei karena saya ingin mendiskusikan rencana serangan umum. Pei Gu tersenyum sinis, berdiri dan mengambil peta di sebelahnya, sebenarnya, Pei sudah mempertimbangkan masalah ini. Apalagi target lokasi sudah dipilih. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengarahkan jarinya ke suatu tempat di peta, di sini, 7 inci ular. Ketika dia melihat tempat yang ditandai oleh Pei Gu, Ming Yu langsung terkejut, ini. Bab 3984, bermain dengan yang besar. Ya, ini dia. Setelah mengatakan ini, Pei Gu berdiri, tetap dekat dengan Ming Yu, dan perlahan memberitahu Ming Yu rencana yang telah dia pertimbangkan sejak lama. Saat Ming Yu mendengarkan, pupil matanya terus melebar sedikit dan tidak pernah berhenti. Jelas sekali, dia sangat terkejut dengan rencana penyerangan umum Pei Gu. Bahkan bisa dikatakan permainan Pei Gu agak terlalu menegangkan dan mengasyikkan. Setelah Pei Gu selesai berbicara, dia tersenyum tipis, saya tahu bahwa rencana Pei memang terlalu berisiko dan bahkan agak tidak masuk akal. Namun, Pei hanya mengungkapkan kata-katanya sendiri. Panglima operasi ini adalah Anda, yang lebih tua, dan semua keputusan sudah dibuat. Alam ada di sini untuk Anda. Ming Yu tidak langsung menjawab, dia terus-menerus mempertimbangkan pikirannya. Gameplay Pei Gu memang terlalu avant-garde, namun mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran pengepungan ini, ia khawatir jika gagal maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, Ming Yu khawatir ketika dia menyerang secara konservatif dan menghadapi upaya Han Sanqian untuk menetralisir niat ofensifnya beberapa kali, dan fakta bahwa dia terpecah belah dan memakan pasukannya sendiri seperti juru masak dan lembu. Setelah berpikir panjang, Ming Yu tidak bisa mengambil keputusan. Sampai dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Lakukan saja apa yang dikatakan Patriark Pei. Dia memahami Han Sanqian, tetapi sebaliknya, Han Sanqian juga memahaminya. Karena Han Sanqian lebih pintar, Han Sanqian secara alami dapat memprediksi ramalannya setiap saat, sehingga dia dikendalikan olehnya di setiap langkah. Namun selain dirinya, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menandingi tingkat IQ ini. Ini adalah kelemahan para pengambil keputusan Ming Yu Fang, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sebagai kepala keluarga Pei, Pei Gu memiliki pengalaman yang kaya dan pikiran yang sangat cerdas. Dia selalu mampu dengan cepat menganalisis alasan dari beberapa pertarungan tim skala besar yang terjadi. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Han Sanqian jarang bermain melawannya dan tidak bisa memahaminya. Jadi wajar saja jika strateginya harus didasarkan pada orang yang paling cocok untuknya saat ini. Mulai sekarang, pasukanku yang berjumlah ratusan ribu akan secara resmi diserahkan kepada Komando Patriark Pei, dan nasib seluruh pasukan akan berada di tanganmu. Elder Shenlong, yakinlah. Meskipun Pei bersekutu dengan Anda, untuk perang ini, Pei bersumpah bahwa Pei pasti akan berjuang untuk meraih kemenangan. Jika sebelumnya, Pei Gu lebih berperan dalam perang ini, sekarang, semuanya sangat berbeda.
Dia tidak hanya perlu mendapatkan kembali wajahnya untuk kekalahan pertamanya, tetapi yang lebih penting, dia ingin menaklukkan kuda liar Han San Qian. Dia tidak menganggap serius kata-kata Xiaoqi sebelumnya, tetapi setelah beberapa kali kontak, dia semakin merasa bahwa putrinya memiliki penglihatan yang sangat baik, dia merasa kasihan dan ingin menaklukkan Han San Qian. Sebagai seorang veteran, sebenarnya ia mengetahui satu hal lebih baik dari siapapun, yaitu orang yang paling mampu lebih sulit ditaklukkan. Hanya ketika Anda benar-benar menaklukkannya, dia bisa benar-benar setia kepada Anda. Oleh karena itu, Pei Gu yakin perang ini adalah peluang terbaik. Hanya ketika dia memimpin pasukan untuk mengalahkan Han San Qian akan dengan tulus diyakinkan olehnya. Jika saya bisa menyelamatkan nyawanya saat itu, kapal besar keluarga Pei akan sepenuhnya terikat pada jenderal pemberani dan bijaksana ini. Oleh karena itu, Pei Gu sangat ingin menang, bahkan memiliki keinginan yang kuat. Dan saat ini ujung lainnya. Pasukan Zhu Yansuo yang berkekuatan 50.000 orang, dihadapkan pada serangan menjepit seperti itu, terjadi terlalu tiba-tiba dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tergesa-gesa, tentara yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Zhu Yansuo tidak berpikir untuk meningkatkan pasukannya untuk melawan, tetapi para prajurit sudah berada dalam kekacauan dan tidak dapat mengatur ulang serangan balik secara efektif. Dia tidak punya pilihan lain selain memusatkan pasukannya dan keluar dengan cepat. Namun, meskipun ia nyaris tidak berhasil menerobos, sebagian besar dari 50.000 tentara terjebak dalam pengepungan yang ketat. Menghadapi serangan Han San Qian dan lainnya, pasukan yang tersisa tidak punya pilihan selain menyerah. Zhu Yansuo sangat tertekan saat dia menuju ke timur, dia mengatupkan giginya sepanjang jalan, merasa marah dan tertekan. Han San Qian yang telah meraih kemenangan besar juga tidak bermalas-malasan. Begitu dia memindahkan kitab surga di tangannya, pasukannya langsung menghilang. Setelah itu, Han San Qian terbang jauh-jauh kembali ke kota. Semuanya datang dan pergi dengan cepat, seperti hantu. Jika bukan karena banyaknya mayat tentara musuh yang tergeletak di tanah, itu mungkin seperti mimpi. Han San Qian memasuki kota tanpa kegembiraan atas kemenangan. Sebaliknya, wajah Han San Qian penuh kesedihan. Segera panggil para pemimpin 4 sekte untuk berkumpul di istana Tuan Kota untuk membahas masalah-masalah mendesak. Han San Qian memerintahkan dengan dingin dan bergegas menuju istana Tuan Kota. Bab 3985 mengaduk sarang lebah. Beberapa menit kemudian, keempat pemimpin itu tiba di istana Tuan Kota. Di aula, Han San Qian mengerutkan kening, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Ketika keempat komandan melihat ini, mereka tidak berani mengganggu mereka, dan mereka semua berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Sekitar beberapa menit kemudian, Han San Qian mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa keempat komandan telah tiba. Dia tiba-tiba berkata, "Apakah kalian semua di sini? Saya sedikit minta maaf. Saya sedikit melamun." "Aku tidak menunggu lama," kata Ma Nanfeng lembut. "Pemimpin, kamu baru saja meraih kemenangan besar di gerbang selatan, kenapa kamu masih murung sekarang?" Ya, sang jenderal berada di atas gerbang kota, tetapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tentara selatan dihancurkan oleh tentara kita dalam sekejap. "Kamu seperti dewa yang turun dari surga dalam pertempuran ini. Kenapa kamu melakukan ini? Itu sekarang." Han San Qian menatap mereka berempat dan menghela nafas, "Jika kita mengepungku, satu-satunya yang harus dikalahkan adalah pasukan gerbang selatan. Tentu saja aku akan sangat gembira. Tetapi Anda juga tahu bahwa kota Gailuo dikelilingi oleh pasukan dari semua sisi saat ini. Yang kita makan hanyalah pasukan kecil untuk mereka. Apa yang membuat kita bahagia? Krisis belum terselesaikan." Semua orang mengangguk dalam diam setelah mendengar ini. Bukannya mereka tidak memahami hal-hal ini, hanya saja mereka menganggap pantas untuk dirayakan jika mereka mendapatkan sesuatu dalam perang. Setidaknya, dia tidak akan terlalu murung. Melihat keempat orang itu kebingungan, Han San Qian tersenyum dan berkata, "Begini, yang ada di depan kita adalah harimau hidup. Sekarang kita telah mencabut semua bulu di salah satu sisi harimau, menurut Anda apa yang akan terjadi pada harimau itu?" Harimau adalah raja binatang buas. Jika dia diganggu seperti ini, dia pasti akan marah. Jangan bilang mencabut rambutnya.
Bahkan jika kamu memprovokasi dia, dia pasti akan membuka mulutnya. Ma Nanfeng juga ingin mengatakannya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya memahami arti sebenarnya dari metafora Han San Qian. Pemimpin aliansi berarti jika kita menderita kerugian besar kali ini, tentara yang mengepung akan marah besar. Selanjutnya, luncurkan serangan ke arahku, haruskah aku jatuh ke kota? Ini bukan hanya serangan, Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, ini harus menjadi serangan terakhir. Dengan kata lain, pertempuran selanjutnya adalah pertarungan hidup dan mati. Entah kita mati atau mereka mati. Jadi, 4 bersaudara, bagaimana aku tidak khawatir? Pemimpin aliansi terlalu sibuk. Ma Nanfeng tersenyum dingin, ketika pasukan musuh mengepung saya dan tiba waktunya untuk jatuh ke kota, kami sudah tahu bahwa pertempuran ini pasti akan terjadi, dan apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang. Mengapa kita takut padanya? Benar. Sejak aku menjadi tentara, tidak pernah ada satu hari pun drama tentang kamu sekarat atau aku ini tidak dipentaskan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pemimpin, jangan khawatir. Karena saudara-saudara kami mengikutimu, kami akan melewati api dan air untukmu tanpa ragu-ragu. Han San Qian memandang mereka berempat dengan puas dan mengangguk, kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku, Han San Qian, dan Han San Qian berterima kasih. Namun, Han memperlakukanmu sebagai saudara sama seperti kamu. Oleh karena itu, aku bahkan lebih sedih. Kalau begitu, kalian semua hanyalah prajuritku, jadi tidak apa-apa jika kalian mati di medan perang. Jujur saja tapi masuk akal, medan perang adalah tempat kalian para prajurit berakhir. Tapi, kalian adalah saudaraku, bagaimana aku bisa mengawasimu jatuh di hadapanku? Han San Qian merasa sedikit sedih saat mengatakan ini. Dia tidak berakting, itu benar. Dengan kata lain, Han San Qian agak protektif terhadap orang lain, setelah menjadi miliknya, Han San Qian mulai merasa tertekan. Hati setiap orang hangat dan sunyi, tetapi tekad di mata mereka terlihat jelas. Saya baru saja memikirkan serangan balik seperti apa yang akan mereka lakukan, kata Han San Qian. Haruskah kita menyerang kota dari semua sisi dan menggunakan metode konvensional, atau haruskah kita menggunakan taktik berbahaya dan menyerbu gerbang di satu sisi saya? Aku tidak memikirkan hal ini dengan jelas. Jika itu adalah Ming Yu, itu akan lebih bijaksana, tapi siapa yang bisa menduga pilihan apa yang akan dia ambil dengan tergesa-gesa? Kelinci menggigit orang saat sedang cemas, apalagi Ming Yu. Apalagi ada variabel lain di tengahnya, yaitu Pei Gu. Keluarga Pei dapat mendominasi negeri iblis. Bahkan jika Pei Gu tidak memiliki keterampilan apapun, dia harus memiliki orang-orang yang mampu di bawahnya. Tentu saja, dia juga memiliki trik yang aneh. Saya punya ide gila. Han San Qian memandang keempat jenderal, dapat dikatakan bahwa setiap orang sedang tegang, jadi saya datang ke sini untuk mendiskusikannya dengan Anda. Bab 3986 Siapa yang lebih kejam dari siapa? Pemimpin, apa maksudmu dengan ini? Ya, apa maksudnya menaruh kepalamu di kawat? Sekelompok orang sedikit bingung. Han San Qian tersenyum tipis dan menghela nafas, izinkan saya bertanya. Seperti yang baru saja saya katakan, kita tidak dapat menilai secara akurat bagaimana musuh akan membalas kita. Dengan asumsi yang terakhir menerkam kita, jika kita memusatkan kekuatan kita untuk mempertahankan suatu tempat, tetapi hasilnya hanya tebakan langsung, maka itu pasti akan berakibat fatal bagi kita, bukan? Para jenderal mengangguk, dan apa yang dikatakan Han San Qian memang bagus. Pengerahan pertahanan utama memerlukan pasukan dalam jumlah besar, jika kekuatan diarahkan pada satu tempat, namun jika tidak digunakan pada tempat yang tepat maka akan terbuang sia-sia di sana, dan kekuatan departemen lain akan teralihkan dan dilemahkan. Sekali terjadi serangan sengit dari musuh, maka ia akan hancur. Pertahanan kota yang jatuh tidak dapat ditembus, tetapi begitu celah terbuka, celah tersebut tidak akan ada lagi. Pada saat itu, situasinya akan berada dalam bencana. Kami memiliki 4 tembok, yang berarti kemungkinan kami memilih tembok yang tepat hanya 1/4. Di atas kasino, bankir bisa duduk di Diao Yutai dengan peluang 1% lebih banyak. Terlebih lagi, dalam permainan ini, mereka memiliki peluang 50% lebih besar. Kami tidak bisa bertaruh,
dan kami bahkan tidak bisa mempertaruhkan nyawa saudara-saudara kami dalam situasi yang hampir pasti akan kalah. Atau dengan kata lain saudara-saudara, kita tidak boleh kalah. Semua orang mengangguk, dan Ma Nanfeng berkata, "Pemimpin, tolong beritahu kami apa yang akan kami lakukan. Kami cukup mengikuti perintah Anda." "Iya, seperti katamu, kita semua bersaudara. Kalau ada kesulitan, kita bisa bercinta bersama." Han Sanqian tersenyum bahagia, "Apakah itu di medan perang atau mari kita diskusikan secara pribadi. Saya rasa semua orang tahu bahwa siapapun yang mengambil inisiatif akan mendapat keuntungan lebih besar. Pasif berarti Anda harus bertahan, dan faktanya pertahanan terbaik di dunia adalah menyerang. Jadi, kita harus berubah dari pasif menjadi aktif. Daripada menebak-nebak di mana mereka akan menyerang kita, lebih baik kita." Han Sanqian tersenyum jahat, "Lebih baik biarkan mereka menebak apa yang ingin kita lakukan." 8 kata, sebagian besar berubah menjadi selimut, dan sebagian besar berbalik melawan tamu. Ketika Han Sanqian memberitahu keempat jenderal tentang rencana tersebut, keempat jenderal itu menatap dengan mata terbelalak dan tidak berbicara lama. Setelah itu, mereka semua menerima perintah dan mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut apa yang dikatakan Han Sanqian, hanya mereka berlima yang mengetahui rencana ini, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Selepas subuh tak ada pergerakan dari kedua belah pihak seolah-olah sedang dalam masa kelelahan akibat keributan tadi malam, namun nyatanya terjadi lonjakan arus bawah. Semua orang menunggu hari menjadi gelap. Saat matahari terbenam kembali, orang-orang di luar dan di dalam kota mulai bergerak perlahan. Tiba saatnya untuk jatuh ke sebelah timur kota, tempat garnisun timur berada. Di tengah kepulan debu dan asap, pasukan sepertinya sudah bergerak maju, menuju ke arah selatan kota. Namun kenyataannya, pasukan yang lebih besar bergerak ke arah utara kota dengan tenang. Pada saat yang sama, 3 divisi di barat, utara dan ditempatkan kembali di selatan juga mengikuti pola yang sama. Saat ini, jika Anda melihat sekeliling dari kota Gailuo, Anda hanya akan melihat debu beterbangan di semua sisi, dan Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para penjaga di kota tiba-tiba panik dan buru-buru melaporkan situasi yang tidak terduga satu persatu. Keempat komandan masih mengangguk dan menanganinya, tetapi mata-mata yang datang ke Han Sanqian tercengang. Han Sanqian tampak seperti sedang berbaring telentang, dan dia bahkan tidak tahan menghadapinya. Pemimpin aliansi, itulah situasi musuh. Begitu situasi musuh tertunda di medan perang ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mata-mata itu cemas. Han Sanqian tidak membuka mata atau tersenyum, dan melambaikan tangannya, aku tahu, ayo turun." Mata-mata itu sangat cemas. Bagaimanapun, mereka adalah pengintai, dan intelijen pengintaian adalah tugas mereka. Bukan urusan mereka bagaimana mengelola situasi di medan perang, tetapi sikap Han Sanqian juga membuatnya khawatir tentang hal itu. Pemimpin aliansi, pasukan musuh di luar kota sudah bergerak. Saya tahu betul bahwa musuh berencana menyerang kota. Kita harus bersiap untuk mempertahankan kota secepat mungkin. Setelah selesai berbicara, dia menatap Han Sanqian, hanya untuk melihat bahwa Han Sanqian masih memejamkan mata, terlihat santai. Persekutuan. Oke. Han Sanqian menyela mata-mata itu, turun dan istirahatlah. Saya tahu semua hal ini. Begitu dia selesai berbicara, tidak ada yang menyadari bahwa senyuman menarik muncul di sudut mulut Han Sanqian. Bab 3987, Melawan Tamu. Mata-mata itu sangat tertekan dan ingin berbicara tetapi jelas berhenti. Pemimpin aliansinya sudah mengatakan ini, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya dia mengangguk dan mundur. Begitu mata-mata itu pergi, Han Sanqian membuka matanya sedikit. Tentu saja dia bisa memahami keinginan mata-mata itu, tapi nyatanya, dia tidak bisa merasa cemas karenanya. Ketika Anda sakit parah, Anda akan mencari nasihat medis secara acak, Anda akan kehilangan akal sehat, dan Anda akan kehilangan rasa proporsional dan tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Han Sanqian sudah menduga musuh akan mengambil tindakan malam ini, setidaknya Han Sanqian sudah mendiskusikannya dengan keempat bawahannya kemarin. Pasir kuning menggulung.
Menggunakan ini dan kegelapan malam, mereka berbaris tanpa terlihat, sehingga mustahil bagi orang untuk mengetahui di mana pasukanmu berkumpul. Mingyu, kamu tahu cara bermain. Namun, kamu punya tangga, dan aku, Han Sanqian, juga punya rencana Zhang Liang. Han Sanqian tersenyum santai. Jelas dia punya rencana dalam pikirannya. Perlahan bangkit, Han Sanqian berjalan ke meja dan dengan lembut melirik meja pasir yang dibuatnya. Tentu saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Pada kenyataannya, dia telah melakukan setidaknya ratusan latihan perhitungan sepanjang hari. Situasi di medan perang dapat berubah kapan saja. Tentu saja, Han Sanqian tidak mengharapkan pengurangan tabel pasir memberinya analisis situasi apapun. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk perlahan-lahan mencoba konsekuensi dari berbagai keadaan darurat selama pemotongan. Berbagai akhir. Dengan cara ini, menguasai dan mengetahui sebanyak mungkin variabel yang mungkin setidaknya dapat memberikan akumulasi pengalaman yang diperlukan untuk pertarungan sebenarnya. Medan di utara adalah yang paling datar. Sampai batas tertentu, ini paling tidak cocok untuk pertempuran pengepungan. Karena medannya terlalu datar, mudah diserang oleh para pembela. Tetapi medan datar juga memiliki keuntungan karena datar. Pertama, pasukan dapat dikerahkan sepenuhnya, dan kedua, tidak akan ada serangan mendadak tentara musuh dari belakang untuk bersembunyi. Coba tebak. Baik itu Mingyu atau Peigu, selama kamu tidak bodoh, menyerang kota dari utara adalah pilihan terbaikmu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memasang bendera kecil di dinding sebelah utara meja pasir. Saatnya meninggalkan kota. Di pasir kuning yang bergulung, beberapa pasukan berkumpul di utara. Tebakan Han Sanqian benar. Sejumlah besar suku Mingyu berkumpul di sini dan mulai bersiap untuk pengepungan. Apakah sisi timur dan barat sudah siap? Tanya Mingyu. Bawahan itu buru-buru mengangguk, sesuai dengan instruksi Anda, boneka yang tak terhitung jumlahnya telah diatur sebelumnya. Tinggal menunggu pesanan Anda, sisi timur dan barat akan langsung menabuh genderang dan meniup trompet. Zhu Yansuo tersenyum dan mengangguk, ini adalah langkah yang sangat bagus. Di pasir kuning ini, di bawah malam ini, jika kita membentuk formasi dengan boneka, Han Sanqian pasti akan berpikir bahwa kita akan melancarkan serangan umum dari kedua sisi ini. Lagi pula, meski dia tidak tertipu, kita masih memiliki banyak boneka di sisi selatan, dan tidak seperti sisi timur dan barat, tidak akan ada pergerakan di sana. Dia akan tertipu oleh kepintarannya dan fokus ke selatan. Sisi. Pada saat itu, jika kita mengerahkan pasukan untuk menyerang kota dari kota utara, moral militernya pasti akan kacau dan posisinya tidak stabil. Zhu Yansuo jelas sangat senang dan puas dengan rencana ini. Dia dan Han Sanqian selalu suka memainkan trik fiktif seperti itu. Kali ini mereka mengambil kesempatan dan membalas satu sama lain dengan cara yang sama. Apa yang lebih baik dari ini? Awalnya, di pegunungan, orang ini menggunakan orang palsu untuk membodohi kita, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kita juga akan menggunakan orang palsu untuk membodohinya. Disebut apa ini? Ini adalah perang yang tidak pernah bosan dengan penipuan. Eksekutif senior juga berkata sambil tersenyum. Para tetua klan Pei lah yang begitu bijaksana sehingga mereka benar-benar menemukan metode seperti itu. Ada berbagai serangan virtual dan nyata di 4 tembok kota. Jika Han Sanqian membuat pilihan yang salah, maka akan ada bencana yang menunggunya. Itu benar, meskipun dia menebaknya dengan benar karena keberuntungan, lalu kenapa? Kita banyak sekali. Tidak peduli bagaimana dia memainkan permainan ini, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Sekelompok orang sangat senang, tetapi segera, dengan suara aneh di kejauhan, sekelompok orang melihat sekeliling dan mau tidak mau tercengang dan tercengang. Bab 3988 saya membuka pintu. Klik, klik, klik. Meskipun tidak tajam, namun sangat tebal dan terutama terlihat pada saat ini di malam hari. Namun, yang lebih mengerikan dari apa yang terjadi adalah kenyataan yang mereka lihat. Itu adalah suara gerbang di utara kota yang perlahan terbuka. Apa maksudmu? Kenapa gerbang utara kota tiba-tiba terbuka? Ya, kita berkumpul di sini. Mereka mungkin tidak tahu. Jadi apa maksudnya membuka pintu? Apa mereka menemukan kita?
Han Sanqian keren kan? Sial, mereka juga tahu kalau kita akan menyerang dalam serangan umum, dan mereka tahu kalau mereka tidak bisa mengalahkan kita, jadi mereka berencana kabur diam-diam melalui gerbang utara. Hehe, kalau begitu, maka itu benar-benar kebetulan sekali, bukan? Saat membicarakan kemungkinan ini, banyak orang tanpa sadar mengepalkan senjatanya. Sial, lupakan saja semua dendam lama dan baru. Namun, ketika gerbang kota terbuka penuh, semua orang menunggu lebih dari 10 menit tetapi tidak melihat pergerakan di gerbang utara. Tidak ada tentara yang keluar dari kota seperti yang diharapkan, bahkan tidak ada satupun hantu yang terlihat, dan lingkungan sekitar sangat sunyi. Apa maksudmu? Aku membuka gerbang kota, tapi tidak ada yang keluar. Apa yang mereka lakukan? Apakah kamu akan menyerah? Tetapi meskipun kamu ingin menyerah, kamu setidaknya harus mengibarkan bendera putih atau mengirim seseorang untuk merespons. Ini. Sekelompok orang melihat saya dan saya melihat Anda, penuh kecurigaan. Mereka benar-benar tidak mengerti tentang lagu apa lagu ini. Mingyu mengerutkan kening dan jelas-jelas berada dalam masalah untuk sesaat. Kepala klan Pei, Anda memiliki pengalaman yang kaya. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Tanya Mingyu. Alis Patriark Pei tidak mengendur, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Sepertinya dia akan menyerah, tetapi juga sepertinya dia dengan sengaja membawa kami masuk dan menyiapkan penyergapan untuk kami. Ye Sijun segera berdiri, bagaimana kalau saya segera memimpin beberapa elit dan membunuh jenderal untuk pergi ke sana dan mencari tahu apa yang terjadi dengannya. Mingyu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ada panggilan darurat. Melihat sekeliling, 3 bawahan bergegas mendekat. Saya telah bertemu Penatua Shenlong. Mingyu tidak berniat menebak. Dengan 3 bawahan yang tiba pada saat yang sama, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Dia berkata terus terang, jika ada yang ingin kamu katakan, segera beritahu aku. Gerbang timur kota Luosheng harus terbuka lebar, tetapi pasukan musuh tidak meninggalkan kota dan tidak menjaga gerbang. Tentara Timur ingin meminta instruksi dari Penatua Shenlong tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal yang sama juga terjadi di Ximen. Laporkan kepada Penatua Shenlong, situasi di selatan. Gerbang selatan sama dengan yang mereka katakan. Begitu ketiga orang itu selesai berbicara, sekelompok eksekutif senior tercengang, seperti ayam yang tercengang. Apakah ini berarti bahwa pada saat kota ini akan jatuh, semua gerbang kota di semua sisi akan terbuka lebar? Zhu Yansuo benar-benar ragu apakah telinganya salah dengar. Karena ini terdengar terlalu keterlaluan dan sulit dipercaya. Belum lagi jenderal penjaga kota itu waras atau tidak, dia hanyalah manusia biasa, dan dia tidak akan pernah membuka gerbang kotanya lebar-lebar ketika pasukan besar mengepung kota. Bukankah ini tipikal mendorong diri sendiri ke dalam lubang api? Trik macam apa yang dilakukan Han Sanqian jalang sialan ini? Menurutku karena dia telah membuka gerbang kota di semua sisi, itu bagus. Mari kita nikmati manfaat yang dia berikan. Ayo pergi ke kota. Teriak Ye Sijun. Tidak. Pei Gu berteriak mendesak, menghentikan Ye Sijun, dan berkata dengan tegas, 3.000 tentara Han sangatlah aneh dan canggih, dan mereka luar biasa pada pandangan pertama. Dengan situasi sebesar ini, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang akan terjadi. Terjadi jika dia membuka pintu untuk membiarkan musuh pergi. Itu berbahaya, bagaimana Han Sanqian bisa melakukan ini? Mingyu sendiri ingin menghentikannya, tapi sekarang dia setuju dengan kata-kata Pei Gu, maksud ketua klan Pei mungkin ada penipuan. Pei Gu mengangguk tanpa komitmen, Penatua Shenlong tidak akan lupa bahwa 50.000 tentara selatan ditipu ke dalam kota dan tidak pernah keluar lagi, bukan? Mendengar ini, Mingyu hanya bisa mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa Mingyu melupakan hal seperti itu? Itu adalah pasukan yang terdiri dari 50.000 orang, seperti roti daging melawan anjing, dan tidak akan pernah kembali. Namun, saat Mingyu terkejut dengan apa yang terjadi sebelumnya, Ye Sijun di sampingnya tiba-tiba tertawa. Semuanya, ada apa? Apakah kamu ditakuti oleh Han Sanqian? Tuan Ye, bagaimana Anda bisa bersikap kasar kepada Penatua Shenlong dan Patriark Pei? Zhu Yansuo tiba-tiba menjadi tidak puas. Zhu Yansuo ingin mengatakan sesuatu yang lain,
tapi dihentikan oleh Mingyu. Melihat Su Yansuo, intuisi Mingyu memberitahunya bahwa dia mungkin telah menemukan sesuatu. Bab 3989 Orang Bodoh dan Metode Bodoh. Pei Gu juga seorang lelaki tua. Melihat penampilan Ye Sijun, dia tahu bahwa dia tidak hanya bertindak karena kesetiaan, jadi dia juga menatapnya. Ye Sijun dianggap serius oleh dua bos besar itu, dan pantatnya terangkat setinggi langit. Hei, apa yang kubilang? Sebaiknya aku tidak mengatakan apa-apa, jangan sampai ada orang yang menyanjung mengatakan aku kasar pada kalian berdua. Su Yansuo sangat marah, ini jelas fakta, tapi sekarang ini salahnya. Memalingkan kepalanya ke satu sisi, Su Yansuo sangat tertekan. Mingyu juga tahu bahwa ini memang agak tidak adil bagi Su Yansuo, tapi dia juga tahu bahwa, seperti yang dia katakan sebelumnya, terkadang menghadapi lawan seperti Han Sanqian memang membutuhkan orang dan metode khusus. Kita semua berada di perahu yang sama. Kita berbagi suka dan duka. Tuan Ye, situasinya mendesak sekarang, jadi jangan pamer, kata Mingyu lembut. Kesombongan Ye Sijun sangat terpuaskan, dan dia mengangguk, oke, karena Penatua Shenlong telah berbicara, demi situasi keseluruhan, saya tidak lagi berada pada level yang sama dengan beberapa orang. Kamu pikir, apapun yang terjadi, kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang kota. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Su Yansuo sambil mencibir dan berkata sambil tersenyum, saya tahu, beberapa orang pasti akan merasa tidak puas. Tapi jangan lupa, mungkin tidak ada orang yang menentang kita di kota ini. Mungkin merekalah yang membuka gerbang kota ini. Saya tidak bisa memastikannya. Su Yansuo mendengus dengan nada menghina, kalaupun ada, itu hanya akan membuka gerbang di satu sisi. Jika gerbang di keempat sisinya terbuka, lalu ketika akan jatuh ke kota, apakah mereka semua adalah orang-orang kita? Jika ini adalah, kalau begitu, kenapa kita punya begitu banyak orang? Datang ke sini untuk menyerang kota. Bukankah cukup pulang dan tidur? Su Yansuo sering mengincar Ye Sijun, dan Ye Sijun sudah tidak senang karenanya. Sekarang, ini tentang situasi yang begitu besar. Akibatnya, Ye Sijun bertindak seganas harimau. Hanya ketika dia melihat lebih dekat barulah dia menyadari bahwa dia berumur 250 tahun adapun teorinya yang tidak berotak, sebagai orang pintar manusia Su Yansuo tentu saja penuh dengan hinaan. Beberapa orang ingin tertawa ketika mendengar ejekan Su Yansuo, tapi tidak berani tertawa terbahak-bahak, tapi niscaya hal itu membuat Ye Sijun sangat marah. Kamu tidak tahu apa-apa. Ye Sijun berteriak dengan marah, Su Yansuo, jangan mengira kamu menganggap dirimu hebat hanya karena kamu telah membaca beberapa buku jelek. Biar ku beritahu, keluarga kaya adalah yang paling bau anggur dan dagingnya. Kamu biasanya berbicara tentang menjadi tak terkalahkan, tetapi ketika berbicara tentang pertarungan, kamu tidak memiliki kepercayaan diri di dalam hatimu. Kamu sangat ditakuti oleh Han Sanqian sehingga kamu bahkan tidak mengenali orang tuamu. Tuan Ye. Su Yansuo langsung kesal ketika dimarahi seperti ini. Mengapa, Su Yansuo, apakah saya salah? Izinkan saya bertanya, jika kota 4 gerbang terbuka, meskipun ada penyergapan, berapa banyak orang yang dapat disergap di setiap sisi? Rata-rata, hanya ada puluhan ribu orang di setiap kota. Bahkan jika sisi timur, selatan dan barat semuanya musnah, bagaimana dengan utara? Saat ini kita memiliki lebih dari 200.000 orang. Hansan tidak peduli seberapa besar nafsu makan Qian, dia mungkin tidak akan mampu menelan begitu banyak orang, kan? Selama tentara kami menerobos salah satu gerbangnya, izinkan saya bertanya, apa yang akan Anda lakukan terhadap kami jika kami jatuh ke kota? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam, termasuk Su Yansuo. Ya, ketika mereka melihat sesuatu yang aneh di 4 bukaan gerbang kota, mereka semua menebak-nebak bahkan khawatir dengan tipuan apa yang dilakukan Han Sanqian, sehingga mereka terus menebak-nebak dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Faktanya, orang yang nekat punya cara tersendiri dalam memandang masalah. Hal ini seperti halnya sebagian permasalahan anak-anak, orang dewasa terkadang terlalu memperumit permasalahan, sehingga mereka menceburkan diri ke dalam permasalahan dan sulit untuk melepaskan diri.
Namun, anak yang berpikiran sederhana dapat menyederhanakan dan menyelesaikan masalah dari sudut pandangnya yang sederhana, dan semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Kata-kata Tuan Muda Ye sangat masuk akal. Pei Gu mengangguk. Untuk menyerang kota, Anda hanya perlu menghancurkan satu gerbang. Oleh karena itu, jika kita dapat memusatkan kekuatan kita untuk mendapatkan keuntungan, kita akan menang. Han Sanqian, kamu sangat misterius, dan kamu dan aku benar-benar bingung sekarang. Ming Yu juga mengangguk sedikit. Analisis Ye Sijun masuk akal, dan yang lebih penting, metode yang berisiko namun sangat drastis ini memang gaya Han Sanqian dalam melakukan sesuatu. Selain itu, menggabungkan kekuatan untuk menyerang sekarang juga merupakan cara yang paling tepat. Perintahkan pasukan untuk membunyikan genderang dan segera memukul palu. Tergantung pada perintahku, semua pihak akan melancarkan pertempuran pamungkas melawan kota yang jatuh pada saat yang bersamaan. Ya. Segera setelah dia selesai berbicara, genderang terdengar di debu di utara. Bab 3990, Anda akhirnya tidak tahan lagi. Laporan. Di rumah Tuan Kota, mata-mata Han Sanqian Fang juga bergegas ke istana Tuan Kota tanpa henti. Pada saat ini, Han Sanqian sedang duduk dengan tenang di kursi penguasa kota, dengan lembut menyeka pedang giok di tangannya. Melihat ekspresi sangat cemas di wajah mata-mata itu, Han Sanqian tersenyum. Musuh bersiap menyerang kita, kan? Saya sudah bisa mendengar suara genderang di luar kota. Melapor kepada pemimpin aliansi, ada genderang yang ditabuh dengan keras di semua sisi. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk melancarkan serangan umum terhadap kita. Gerbang di semua sisi terbuka karena suatu alasan. Kami. Mata-mata itu seharusnya tidak mengatakan apapun. Tapi siapapun di pihak Han Sanqian seharusnya memahami betapa sulitnya situasi mereka saat ini. Jangan terburu-buru, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Tuan Kota, musuh menyerang kota dengan seluruh kekuatannya. Sangat sulit bagi pasukan kita untuk mempertahankan kota. Sekarang, gerbang kota di semua sisi masih terbuka lebar. Ini sama dengan membiarkan musuh masuk. Dengan cara ini, musuh akan berada di wilayah yang tidak berpenghuni, dan serangan secara alami tidak akan dapat dihentikan. Di kota kami, masyarakat sekarang dilanda kepanikan, baik tentara maupun warga sipil. Han Sanqian mengangguk, saya mengharapkan ini, tidak apa-apa. Tidak. Mata-mata itu terdiam dan sangat tertekan, apakah ini oke? Turun dan tunggu dengan tenang. Han Sanqian berdiri, berjalan ke arah mata-mata itu dalam beberapa langkah, dan berkata, jangan khawatir, kalian semua adalah saudaraku, Han Sanqian, hidupmu sangat penting bagiku. Aku menang, aku tidak akan membiarkanmu berkorban begitu saja, aku punya rencanaku sendiri. Mata-mata itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika dia melihat mata tulus Han Sanqian, entah kenapa, kepercayaan melonjak di hatinya. Dia mengangguk dengan kata-kata pemimpin aliansi, bawahan saya merasa lebih nyaman. Yakinlah, pemimpin aliansi, saya akan berbicara dengan saudara-saudara sekarang, jadi tidak perlu khawatir. Han Sanqian tersenyum dan memberi isyarat bahwa mata-mata itu bisa kembali. Begitu dia pergi, Han Sanqian juga mengambil pedang giok di tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan perlahan berjalan keluar dari rumah Tuan Kota. Ming Yu, kamu tidak bisa menahannya. Baik itu dunia Suanyuan atau dunia Bafang, prajurit individu memiliki kemampuan yang kuat dan taktik alami yang relatif sederhana. Namun, di mata mereka, dunia bumi yang seperti semut telah menderita karena kemampuan prajurit individu yang rendah dan pertempuran tim yang rendah selama ribuan tahun. Dibutuhkan taktik yang lebih canggih. Melihat masa lalu dan masa kini, Han Sanqian dapat melihat bahwa nenek moyang kuno semuanya memiliki sejarah taktik yang mempesona, dan kita dapat belajar dari mereka. Keempat gerbang kota terbuka lebar, mengacu pada rencana kota kosong Sugekongming. Kemudian, setelah perbaikan khusus Han Sanqian, keadaannya menjadi seperti sekarang. Saat keempat pintu dibuka, pihak lain pasti kaget dan curiga, tidak jelas apakah itu penyergapan atau apa. Namun, semakin mereka memikirkan hal ini, strategi Han Sanqian akan semakin sukses, karena inti sebenarnya dari strategi ini adalah mencuri naga dan mengubahnya menjadi burung phoenix, atau dengan kata lain mengalihkan fokus.
Mereka bersembunyi dari semua sisi, meninggalkan Han Sanqian menebak lokasi mereka, tapi sekarang mereka mengambil inisiatif dan Han Sanqian bersikap pasif. Namun cara Han Sanqian membuka 4 pintu mungkin terlihat aneh dan tidak masuk akal, namun nyatanya hanya membuang-buang uang. Jika Anda ingin saya menebaknya, saya tidak akan menebaknya. Terlebih lagi, keempat pintu tersebut terbuka untuk Anda tebak. Setelah ini terjadi, Han Sanqian berubah dari pasif menjadi aktif, menyelesaikan lompatan taktis dan membalikkan situasi. Selain itu, ada satu hal terpenting lainnya yang sebenarnya merupakan inti sebenarnya dari strategi ini. Terkadang, mata manusia dan hati manusia bisa menipu, dan mereka bahkan bisa menipu diri mereka sendiri. Han Sanqian tersenyum lembut. Saat ini, dia telah sampai di pusat kota. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sersan di semua sisi berkumpul dengan cepat menuju pusat tempat Han Sanqian berdiri. Komandan Gerbang Timur memimpin para prajurit Gerbang Timur dan telah bertemu dengan pemimpin aliansi. Komandan Simen memimpin tentara Simen dan bertemu dengan pemimpin aliansi. Komandan Gerbang Selatan dan para prajurit Gerbang Selatan telah bertemu dengan pemimpin aliansi. Komandan Gerbang Utara dan para prajurit Gerbang Utara telah bertemu dengan pemimpin aliansi. 4 pemimpin utama akan melapor setelah memimpin. Han Sanqian mengangguk, menatap puluhan ribu pasukan yang mengikuti keempatnya, dan berkata dengan puas, semuanya ada di sini. Untuk melapor kepada pemimpin aliansi, semua kementerian di 4 gerbang telah mengikuti instruksi Anda. Kecuali beberapa pembela tembok kota yang diperlukan, semua orang yang tersisa telah tiba, kata Mananfeng. Han Sanqian memandang semua orang, bagus sekali, tentara lebih penting daripada kecepatan. Musuh akan melancarkan serangan umum, ayo. Han Sanqian tersenyum, jangan biarkan mereka kembali. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian perlahan mengangkat tangannya, semuanya dengarkan perintah saya.